Welcome to Dolphin Toys Channel. Baik lagi di segmen yang membahas seputar dunia anak dan parenting. Setiap orang tua pastinya perlu banget nih Bun untuk berhati-hati baik berucap, tindakan maupun berperilaku terhadap anak. Ternyata jika orang tua salah dalam bertindak ataupun berperilaku, besar kemungkinan untuk anak mengalami depresi. Ayah dan bunda tentunya harus tahu nih apa saja sih perilaku dan tindakan dari orang tua yang dapat mengganggu psikologi dari si kecil. Oleh karena itu, pola asuh dari orang tua tentunya sangat berpengaruh dalam membentuk karakter serta sikap anak di kemudian hari Bun. Baik bunda sadari ataupun tidak, ternyata nih ya ada beberapa perilaku dari orang tua yang dapat mengganggu psikologi dari anak-anak. Nah, maka dari itu nih Bun, berikut ini ada beberapa perilaku dari orang tua yang sebaiknya dihindari agar tidak mengganggu psikologis dari anak. Yang pertama, suka membanding-bandingkan. Ayo, siapa nih bunda yang suka banding-bandingin si kecil, baik sama saudaranya, tetangganya, ataupun sama kakak adiknya? Nah, hal ini disebut favoritisme loh Bun. Ternyata hal seperti ini dapat mengganggu psikologi si kecil karena tanpa bunda sadari, bunda melebih-lebihkan atau lebih menyayangi satu anak saja dibandingkan anak-anak yang lainnya. Apa sih bahayanya dari favoritisme ini? Jika terus-menerus bunda lakukan, maka si kecil akan berpikir seperti ini Bun. Oh, berarti keberadaan aku tuh nggak disadari. Aku ini nggak penting. Lama-kelamaan anak akan berpikir bahwa dia tidak memenuhi standar yang tinggi oleh keluarganya, sehingga ia diabaikan dan merasa tidak penting lagi. Perasaan tidak berharga dan merasa rendah diri ini ternyata tidak hanya dirasakan oleh anak-anak saja, tapi sifat ini bisa terbawa hingga ia dewasa. Serem ya Bun kalau begini. Yang kedua, sering meremehkan. Pernahkah bunda menyadari pada saat pembagian rapor selesai, biasanya nih bunda ketika melihat rapor si kecil akan menggerutu ketika nilainya turun, atau tidak memujinya ketika nilainya naik. Nah, hal ini ternyata sangat berpengaruh pada psikologi anak loh Bun. Padahal si kecil ini sudah belajar semaksimal mungkin, namun hasil yang diperoleh tidak dapat memuaskan hati bunda. Alangkah baiknya bunda memberikan support dan semangat pada si kecil agar belajar lebih baik lagi dan didampingi loh Bun. Yang ketiga, sering memarahi. Siapa sih di sini yang senang jika dimarahi? Tentunya anak-anak juga tidak ingin dimarahi oleh bunda. Oleh karena itu, bunda sebaiknya mengontrol emosi ketika bersama anak. Karena ketika anak sedang belajar dan melakukan kesalahan, biasanya nih bunda tanpa sadari lost control ataupun memarahinya langsung kayak, "Ih, jangan kayak gitu, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh." Nah, perasaan-perasaan dan omongan seperti itu alangkah baiknya direm dulu Bun. Karena hal ini dapat menyakiti hatinya dan membuat si kecil menangis. Perlu diingat nih Bun, karena anak-anak sangat sensitif, alangkah lebih baik bunda hanya menegurnya, membimbingnya, dan memberitahu apa sih kesalahannya, serta memberikan solusi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang keempat, berteriak atau berkata kasar. Yang keempat, berteriak atau membentak. Perilaku orang tua yang tanpa disadari biasanya ini menggunakan kata-kata kasar, berteriak, serta membentak anak. Jika bunda menginginkan si kecil tumbuh menjadi anak yang kasar, membangkang, serta tidak menuruti orang tuanya, alangkah lebih baiknya bunda menghindari atau menghentikan hal-hal seperti ini. Karena apa yang dilakukan bunda akan selalu dijadikan contoh oleh anak-anak. Mulai dari sekarang, bunda berhentilah menggunakan kata kasar, membentak, ataupun berteriak kepada si kecil karena dapat melukai hatinya loh Bun. Di samping itu, dari hal ini dapat merubah karakter dan sifat anak menjadi kasar, membangkang, dan tidak sopan kepada orang lain.
Yang kelima, bertindak kasar. Nah, di sini siapa nih bunda-bunda yang suka cubit anaknya, ngejewer anaknya pas gemes-gemesnya? Ternyata tindakan-tindakan tersebut ini bisa melukai hati si kecil. Nah, selain tindakan-tindakan tadi, ucapan bunda secara verbal juga dapat melukai hati si kecil loh bun. Saat bunda melakukan hal ini tanpa disadari, tidak hanya melukai fisik namun juga psikis dari si kecil. Jangan membiarkan anak tumbuh dalam ketakutan dan ketidaknyamanan terhadap orang tuanya sendiri. Pasti bunda pernah membaca artikel ataupun mendengar berita tentang anak yang kabur dari rumah karena perilaku dan kasarnya orang tua. Sebagai orang tua, bunda perlu banget nih mengetahui bagaimana sih tindakan yang tegas dan baik serta tidak menyakiti hati si kecil. Sebagai orang tua, bunda perlu banget nih membedakan mana sih tindakan yang tegas, yang baik, serta tidak menyakiti hati si kecil. Nah, gimana nih bun pembahasan kali ini? Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa di-share ke bunda-bunda yang lainnya ya bun. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!